kelompok. Bersama rekan-rekan saya sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Halo Ibu, perkenalkan aku Karnisha dari anggota kelompok, bisa dipanggil Nisha. Perkenalkan, nama aku Ulfa Nur Adi. Nama aku Nabila Nurul Saskia. Nama saya Indra. Nama saya Adrian, Bu. Salam kenal semuanya, saya Pendeta Patricia Lisa. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami pandangan pendeta sebagai tokoh agama Kristen mengenai beberapa hal penting terkait penciptaan, makna dosa, iman, surga, serta arahan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan masa kini. Dengan izin pendeta, kami akan memulai wawancara ini dengan beberapa pertanyaan yang telah kami susun. Pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Kak Karnisha. Silakan. Ibu dan teman-teman semua, aku mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu ya. Oke, jadi menurut Ibu, kenapa itu menciptakan dunia beserta isinya kalau dalam pandangan Ibu sendiri? Dari tokoh agama ya, saya tentunya kembali ke Back to Bible. Saya berdasarkan Injil surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Jadi kalau kita lihat pribadi Allah itu kan, Allah itu adalah Allah yang kasih. Allah adalah kasih. Kalau saya boleh bacakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi dalam iman Kristen itu, Tuhan itu adalah kasih, kasih Allah yang agapao dalam terjemahan Yunani. Apa itu agapao, agape? Itu kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batasan apapun dalam pengorbanannya. Nah, berbicara tentang Allah adalah kasih, karena kasihnya yang begitu besar dan ia rela untuk mengorbankan segala sesuatunya, sehingga dunia ini diciptakan sebagai pancaran kasihnya, kasih Allah yang begitu besar, bukan karena kekurangan sesuatu, bukan karena kesepian atau butuh makhluk yang lain karena kita makhluk sosial, enggak juga, tapi kasihnya yang sempurna, yang melimpah sehingga menghadirkan ciptaan-ciptaan lain untuk mari alami kebaikan dan kasih Tuhan yang nyata. Intinya dunia itu ada dari yang kosong. Dalam Kejadian 1 kan dunia itu kosong dulu, kemudian Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi di hari pertama ada terang, hari kedua itu ada cakrawala, ketiga tumbuhan, sampai di hari ke-6. Nah, kalau saya tanya kembali, kenapa sih manusia itu harus diciptakan di hari yang ke-6? Kenapa nggak di hari yang pertama? Begitu ya. Kenapa nggak di hari yang pertama manusia ada? Ya nggak bisa juga. Nanti manusia kalau ada bisa mau makan apa? Mati pula gitu kan. Jadinya konyol juga gitu. Jadi ketika kembali melihat bahwa segala sesuatu berada dalam rancangan dan kehendak Tuhan, maka harus dilihat bahwa segala sesuatu itu adalah baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Kejadian gitu ya. Segala sesuatu adalah baik dan sempurna, apalagi di ciptaan yang ke-6. Selain hewan darat kan manusia ya. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya dulu. Kebutuhan apa? Sandang pangan dan seterusnya. Dalam create Allah, Allah sebagai kreator yang luar biasa, lalu kita adalah makhluk yang istimewa karena berbeda dari ciptaan lainnya, kita punya akal yang sehat, gitu ya, hikmat. Nah, itu yang membedakan kita dari makhluk yang lain. Kita ada. Oke. Jadi semua terjadi karena pengorbanan Tuhan, karena kasih Tuhan itu tanpa syarat ya, Bu. Begitu. Iya, Kak. Izin bertanya buat pertanyaan selanjutnya. Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Apa itu dosa? Dan apa saja akibat dari dosa? Kalau ditanya dalam pandangan Alkitab ya, secara khusus dalam iman Kristen, dosa itu kita memberontak ya terhadap kehendak ataupun terhadap perintah Tuhan gitu. Nah, jadi kalau ditanya ya, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar perintahnya, hukumnya, karena yang mengacu pada kitab tadi juga ya, surat 1 Yohanes itu, surat itu juga memberikan pemahaman pasal 3 ayat 4, saya bacakan buat saudara.
1 Yohanes pasal 3 ayat 4 bilang begini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi seseorang itu memberontak terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu apa itu dosa? Dosa juga membuat kita gagal. Gagal apa? Mencapai kehendak ataupun standarnya Tuhan. Ketika manusia itu gagal memenuhi visi dari Tuhan, dari Allah, tidak hidup sesuai dengan kehendaknya, padahal kita ini kan adalah imago Dei. Kita ini kan adalah gambar Allah yang mulia. Bagaimana caranya kalau kita adalah gambar Allah yang mulia? Ya harus mau ikuti kehendak Tuhan gitu. Harus mau menjadi pribadi yang melakukan perintahnya. Dari dosa itu punya akibat yang besar. Apa? Merusak relasi kita dengan Allah. Ya, merusak persekutuan kita dengan Allah. Nah, dalam perjanjian baru ternyata dicatat begitu, dicatat dalam Galatia bahwa kita ini bukan hanya anak-anak Allah, tapi di Galatia juga di pasalnya yang ketiga dan yang keempat itu dikatakan kita ini adalah ahli-ahli waris. Nah, jadi kalau kita adalah anak Allah, kita adalah imago Dei Allah, kita juga adalah ahli waris Allah. Nah, jangan kita merusak relasi kita dengan Tuhan gitu ya. Nah, jangan sampai kita berbuat dosa. Nah, dosa itu kan sikap hati yang menolak Allah. Nah, jadi apa yang menyebabkan dosa? Ya Kejadian 3 tadi. Pertanyaan selanjutnya nih, Ibu. Iya. Menurut Ibu, bagaimana kita bisa menyelesaikan dosa? Caranya dengan apa? Apakah itu bisa? Dan kalau tidak bisa, mengapa dan bagaimana seharusnya? Firman Tuhan menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya itu tidak luput. Jadi kalau melihat gambar Allah, Allah itu kan adalah Allah yang bukan hanya maha kasih ya, Allah juga maha adil, tapi dia juga Allah yang maha mengampuni. Nah, ini dia. Kalau kita kenal sebagai Allah yang maha mengampuni, maka mari datang kepada Dia. Mari datang kepada Tuhan, akui segala sesuatu. Makanya di gereja itu ada juga istilah pengakuan dosa. Bagaimana caranya supaya dosa itu bisa diampuni? Hanya dengan itu pengorbanannya. Kan tadi di awal saya katakan bahwa begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga ia rela mengorbankan satu-satunya anaknya ya yang tunggal itu untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Harusnya yang disalib adalah kita kan gitu ya. Secara logika manusia Yesus nggak pantas untuk disalibkan begitu ya. Dia nggak berdosa. Ya, tetapi kita ini yang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang harusnya mendapatkan penghukuman, namun juga diberikan apa? Diberikan pengorbanan keselamatan. Nah, sebagai tanda respon, ya harusnya kita menyatakan kasih ya, menyuarakan kebenaran. Jadi kalaupun kita tidak bisa ini dari dosa, paling tidak bagaimana caranya? Ya akui, datang dalam pertobatan secara totalitas gitu ya, secara totalitas sehingga kita mendapatkan apa? Pengampunan daripada Tuhan. Dan bukan hanya pengakuan dosa tetapi juga ada pemulihan. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Apakah yang dengan iman dalam pandangan agama? Oke. Apakah yang dimaksud dengan iman gitu ya? Nah, kembali lagi kita melihat dalam Alkitab. Alkitab menyatakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang diharapkan gitu ya. Iman itu bisa dilihat enggak, Kak? Ya. Nggak bisa ya, iman nggak bisa dilihat, digenggam apalagi. Tapi iman bisa diukur. Sedalam apa kita percaya, kita yakin gitu ya, bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi, bahkan di luar nalar nulung atau keyakinan yang kuat gitu. Nah, iman itu apa? Ya keyakinan kepada Allah. Saya mau nanya, surga itu di agama itu bagaimana? Dan waktu
masuk ke surga itu bagaimana? Ah. Dan kehidupan setelah kematian itu bagaimana? Saudara, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan menyatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, dalam kekristenan di kitab proses surga itu ya, surga itu ada di mana atau bagaimana? Nah, kalau firman ini disampaikan ya itu tidak ada di tempat kita ada saat ini, tetapi dia di sebuah tempat. Saya mengacu pada firman yang tadi ya, dia ada di sebuah tempat yang indah, bagus ya, yang telah dipersiapkan tentu nantinya, dan siapapun itu bisa masuk ke dalam sana asalkan dia percaya kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Kalau kita lihat dalam konteks Yohanes ya, kembali Injil Yohanes, Injil itu kan kabar baik. Nah, Injil Yohanes bilang, akulah, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Allah, Yesus, begitu dalam konteks kekristenan. Artinya segala sesuatu itu ya harus imani dulu. Tetapi surga itu ada. Yerusalem baru itu ada, tersedia bagi siapa saja yang mau menerima keselamatan dari Tuhan akan masuk ke sana. Ya di satu tempat lah yang jelas di situ hanya ada hal-hal yang indah dari emas, bahkan yang tugas kita kalau masuk surga itu ya cuma satu. Dalam pandangan Kristen itu tugas kita hanya apa? Memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita hanya bernyanyi untuk Allah. Jadi remaja dan orang-orang muda itu sangat punya rasa yang ingin tahu tinggi. Munafik juga kalau kita bilang kita nggak butuh duit gitu ya. Tetapi hati-hati saudara, karena dari hal itu bisa menjerumuskan engkau ke dalam dosa yang begitu dalam, banyak penyesalan. Karena di film Gereja Setan juga menyampaikan hal itu ya. Kalau saudara nonton dari awal sampai akhir, itulah yang diisi dengan sekte sesat itu. Dan buat rasa penasaranmu itu membuat engkau malah semakin terjebak dalam suasana yang demikian. Tuhan nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kembali, iman Kristen itu tidak ada istilah karma, yang adanya hanya istilah tabur tuai. Apa itu tabur tuai? Kalau kau tabur yang baik, kamu melakukan kasih, cinta, peduli, bela rasa, kebaikan, kelemah lembutan gitu ya. Ya kau akan tuai yang baik juga. Yang terakhir tadi di pengkhotbah bilang ya, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Jadi hati-hati. Silahkan bergaul dengan siapa saja. Saya juga bergaul, mau dengan siapapun, mau dengan yang sesama ataupun yang tidak juga. Kita perbanyak relasi. Tuhan tidak larang kita untuk bergaul ya, tetapi hati-hati juga dalam pergaulanmu, jangan sampai engkau terjerumus. Ingatlah bahwa hidup bukan di hari ini saja, tapi ada kehidupan yang lebih baik ketika kita menjaga diri, menjaga masa muda, masa depan, karena akan ada berkat bagi siapa saja yang memelihara hidup. Terima kasih saudara. Terima kasih kepada Pendeta Patricia Lisa, dan kami menyampaikan
Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pendeta atas waktu penjelasan dan wawasan yang telah diberikan. Jawaban-jawaban yang pendeta sampaikan memberi kami pemahaman yang lebih baik mendalam mengenai ajaran agama Kristen. Kami berharap ilmu dan nasihat yang kami terima hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan, pendidikan, maupun pembentukan karakter. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan bagi seluruh manusia. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Ya, Bapak siap. Chandra. Pertama-tama kami Selamat siang. kepada Bapak Chandra yang telah bersedia menerima kami pada hari ini, Senin 1 Desember, untuk melaksanakan tugas wawancara tokoh agama dalam mata kuliah pendidikan agama-agama kita. Perkenalkan, saya Diva Haza, selaku perwakilan kelompok bersama rekan-rekan saya. Sebelum memulai, akan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Silakan teman-teman. Baik. Selamat siang Pak Chandra, saya Karnisha ingin mewawancarai Bapak untuk matkul pendidikan agama-agama dunia. Mungkin bisa saya Ulfa Nur Adi. Saya Adrian, Pak. Yang Bapak perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Saskia, biasa dipanggil Kia. Perkenalkan Bapak, nama saya Indra. Oke, untuk tujuan wawancara ini sebenarnya Pak adalah untuk memahami pandangan Bapak sebagai tokoh agama Buddha mengenai beberapa hal penting terkait penciptaan, makna dosa, iman, surga, serta arahan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa kini. Dengan izin Bapak Chandra, kami akan memulai wawancara ini dengan beberapa pertanyaan yang telah kami susun. Pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Kak Karnesha, silakan. Jadi, menurut Bapak, mengapa Tuhan menciptakan dunia beserta dengan isinya dalam pandangan agama Bapak? Jadi Tuhan menciptakan dunia itu untuk menyeimbangkan tata surya. Yang kedua, untuk kesempatan makhluk-makhluk melakukan perbuatan atau melakukan tumiba lahir. Itu dari pandangan Buddhis. Ya, memberi kesempatan manusia untuk melakukan perbuatan baik. Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Apa itu dosa? Dan apa saja akibat dari dosa menurut pandangan agama Buddha? Dia bisa jatuh ke dalam dosa melalui perbuatan yang dia lakukan. Jadi setiap perbuatan antara baik dan buruk itu semuanya ada konsekuensi. Walaupun kita merasa kita melakukan perbuatan itu baik, tapi pasti ada konsekuensinya. Contoh, ini tidak menyalahkan orang berdagang ya. Seperti contoh gini, Indra, saya mau, misalkan Indra jualan baju. Indra, saya mau beli dong baju yang itu. Oh iya, ini harga satu ini 300.000. Boleh nggak saya tawar jadi 200.000? Oh nggak bisa Pak, modalnya saja tidak sampai segitu. Nah itu kan intinya sudah perbuatan kita sudah membohongi klien, padahal modalnya saja pasti akan di bawah situ. Hal yang terbaiknya bagaimana Pak Chandra untuk menyikapi hal seperti itu? Ya paling bilang aja, tidak bisa kurang Pak, ini sudah standarnya segitu. Nah itu baru bisa. Walaupun itu juga ada konsekuensinya juga di balik itu. Jadi ya balik lagi, yang menyebabkan orang terjebak dalam dosa atau jatuh ke dalam dosa adalah perbuatannya sendiri biasanya. Dan juga perbuatan kita belum tentu orang lain akan suka. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa itu dosa dan apa saja akibat dari dosa? Oke, untuk dosa dan akibat dari dosa, contohnya gini, apa itu dosa? Dosa itu adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Dosa, kalau dalam agama lain itu diartikan adalah hasil perbuatan yang buruk yang kita terima, gitu. Misalkan contoh, seperti kita membohongi orang, akibatnya nanti antara lain kita akan dibohongi orang pastinya. Nah, itu kita nggak tahu kapan kita akan dibohongi. Adalah atas kelakuannya sendiri, jawaban singkat sama dari akibat saya. dari dosa itu kayak hukum tabur tuai begitu ya Bapak, kurang lebih.
Iya, betul. Seperti hukum tabur tuai ya. Izin bertanya Pak Chandra, menurut Bapak bagaimana kita bisa menyelesaikan dosa? Caranya dengan apa? Apakah itu bisa dan kalau tidak bisa itu kenapa dan bagaimana seharusnya? Ada dosa yang bisa diselesaikan dan ada dosa yang tidak bisa diselesaikan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ini tidak usah dipercaya, tidak apa-apa ya. Saya sendiri pelaku spiritual yang membantu orang-orang dalam hal yang tidak di luar nalar. Oke, jadi saya akan jelaskan. Kita bisa menyelesaikan dosa, bisa. Dengan apa? Dengan perbuatan kita sendiri. Misalkan contohnya, seperti kita berbuat dan ada orang lain yang nggak suka. Kita harus tahu dia nggak suka dari mana. Itu yang pertama. Ketika kita sudah tahu dia nggak suka dari mana, kita harus nilai hal yang dia nggak suka itu apakah karena dia tidak suka pribadi dengan kita atau memang tidak suka dengan hasil dari perbuatan kita. Itu kalau itu semuanya kita bisa tahu, kita akan bisa memperbaiki dosa tersebut. Itu yang pertama. Kedua, Pak, kenapa kok bisa dibilang itu bisa menyelesaikan? Yes, itu bisa menyelesaikan. Balik lagi, semua apa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensi. Gak mungkin enggak. Gitu. Seperti contohnya gini, kita berkendara dengan mobil. Kita pergi ke Bandung lah, misalkan kita dari Jakarta ke Bandung berkendara dengan mobil. Kita lihat di Gmap, kita sudah aturkan, oh lewat sini tidak macet, lewat sini tidak berliku dan tidak terlalu banyak tanjakan. Dan lewat sini kita akan cepat sampai. Tapi apakah ada konsekuensinya? Yes, ada. Bensin tetap habis, betul? Nah, itu konsekuensinya salah satu dari kita berkendara. Dan apa solusinya? Ya, solusinya ya harus diisi lagi bensinnya biar supaya kita bisa berjalan kembali. Balik itu, kenapa saya bilang bisa? Yang tidak bisa adalah perbuatan yang benar-benar menghasilkan dosa yang sangat parah. Yang seperti contohnya kalau kita bisa lihat perbuatan yang sangat parah adalah membunuh orang tua kita sendiri. Itu sangat parah menurut saya dan menurut perbuatan-perbuatan yang ada di hukum yang ada di dunia ini ya, itu sangat parah sekali. Nah, itu belum tentu bisa dimaafkan, apalagi dalam mata spiritual. Tumbal lahir dalam kehidupan yang berikutnya belum tentu bisa menyelesaikan dosa itu tersebut. Gitu. Nah, terus caranya dan dengan apakah itu bisa? Nah, itu tadi balik lagi ya, saya bilang dengan perbuatan kita sendiri dan kita harus tahu dosa apa yang kita perbuat, bagaimana cara menyelesaikannya, apakah dengan cara ini bisa menyelesaikannya atau tidak. Nah, itu dengan perbuatan, balik lagi. Dan tadi dikatakan juga kalau tidak bisa, mengapa dan bagaimana harusnya. Nah, balik lagi, mengapa dan bagaimana harusnya itu tergantung kinerja dari semesta dan Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak bisa tahu gimana caranya menyelesaikan dosa tersebut. Yang kita tahu dari kalau kita sudah masuk surga, semuanya sudah selesai dan segala apapun, macam urusan apapun itu sudah selesai. Itu belum tentu. Ya, jadi selalu hati-hati dalam berbuat. Segala perbuatan kita selalu ada konsekuensinya. Paling itu aja sih. Saya bertanya ya Pak, apa sih yang dalam pandangan agama Bapak yaitu Buddha? Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan iman dalam pandangan agama saya ya? Iman itu sendiri adalah seperti fondasi atau benteng dari perbuatan yang mau kita lakukan. Gitu. Kalau kita nggak ada iman, apapun yang kita lakukan ya kita lakukan aja. Kita nggak mikir orang itu kenapa, kita nggak mikir orang itu akan bagaimana. Kalau kita tidak mempunyai iman, ya intinya ya balik lagi sebagai benteng dari kita ingin melakukan sesuatu kesalahan. Walaupun kebenaran pun kita juga harus dengan iman untuk melakukan tersebut agar menghasilkan ya kalau bisa kita bilang pahala yang bisa kita terima dari perbuatan yang kita lakukan. Itu sih jawaban dari saya. Kalau agama Bapak, surga itu mana dan kehidupan kita
tiada bagaimana? Oke, baik. Menjawab pertanyaan dari siapa? Adrian ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan dari Adrian, apa itu surga? Bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Oke, untuk apa itu surga? Jujur saja, kebanyakan dari pandangan-pandangan orang surga itu tempat dimana kalau kita banyak perbuatan baik dan kita banyak disukai orang, atau ya bisa dibilang yang baik-baik, kita akan masuk sana. Atau setelah meninggal dan kita didoakan atau direlakan oleh keluarga, kita bisa masuk ke sana. Jadi intinya surga itu bisa kita bilang tempat di mana kita setelah meninggal masuk ke sana dan selesai dari kehidupan, atau kita menikmati hasil dari perbuatan yang kita lakukan selama di bumi. Apa itu surga? Terus bagaimana cara kita bisa masuk surga? Kalau saya pribadi menilai kita bisa masuk surga, yaitu balik lagi dari perbuatan yang kita lakukan. Perbuatannya apa? Ya pastinya perbuatan itu salah satu perbuatan baik. Setelah kuliah, kalian bekerja, nah itu salah satu perbuatan baik. Balik lagi, kuliahnya juga harus ke arah yang baik. Contoh, emang ada Pak kuliah yang tidak baik? Ada. Oke, kuliah tidak baik ya contohnya seperti kuliah yang mengajarkan cara untuk membunuh orang, itu ada. Oke, kuliah yang baik apa? Ya ini seperti kalian ini kuliah yang baik. Terus kerja yang baik. Kerja yang baik ya bisa kalian tahu seperti kerja di kantor atau kerja sebagai sales atau sebagai apapun. Pak, emang ada kerja yang tidak baik? Ya ada. Seperti yang kalian tahu juga ya. Satu momen saya pernah yang sering orang katakan itu surga, saya pernah ada di situ. Contohnya saya waktu itu pernah, nah ini pengalaman pribadi ya. Saya waktu itu pernah berpuasa 3 bulan. Setelah berpuasa, saya pernah 3 hari itu puasa putih. Nah, setelah melakukan itu 3 hari, waktu itu posisi saya antara tertidur atau tidak. Itu tiba-tiba ada di suatu alam, itu putih, tempatnya sangat bagus. Dan di situ banyak pemandangan-pemandangan yang bagus, benar-benar bagus semuanya. Pokoknya yang kalian ada di imajinasi kalian lah, pokoknya yang bagus-bagus itu semuanya putih, terang. Dan di situ ada orang tua saya yang sudah meninggal dan dia tersenyum. Setelah itu saya terbangun, itu kejadian cuma hanya kalau bisa dihitung dengan jam itu cuma hanya 5 menit. Dan saya terbangun. Ya mungkin itu surga. Nah kalau bisa saya bilang, jadi surga itu hal yang terindah yang kita dapat hasil dari perbuatan baik kita. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak punya saran untuk kami sebagai anak muda dalam menghadapi kehidupan saat ini yang semakin mengkhawatirkan di dalam pergaulan dan kehidupan beragama, Pak? Sarannya paling satu, bisa membatasi diri dengan hal apa yang kalian mau lakukan. Pak, boleh nggak semua hal itu dilakukan? Boleh, semua hal itu boleh dilakukan. Nggak ada yang nggak boleh. Dari hal yang buruk, dari hal yang tidak baik, dari hal yang baik, dan hal yang paling baik, itu semua boleh dilakukan. Karena semuanya itu ada konsekuensinya. Balik lagi, ada yang bilang, kata dokter nggak boleh banyak merokok, nanti akan kena sakit jantung. Kita ambil contohnya itu ya. Ada yang bilang lagi, gue ngerokok terus tapi nggak sakit jantung, belum saatnya. Itu paling balik lagi ya, kita harus membentengi diri dari apa yang mau kita lakukan. Jangan terlalu kebablasan, jangan kurang. Kita ambil contohnya lagi, pola hidup sehat. Ada yang pola hidup sehat tapi sakit, ada. Ya mungkin pola hidupnya ada, dia melakukan hal yang tidak baik. Ada lagi pola hidup tidak sehat tapi dia sehat-sehat terus, ada. Ya balik lagi ke pernyataan yang tadi, kalau kita berjalan atau melakukan sesuatu harus dengan sadar dan jangan asal melakukan perbuatan tersebut. Sarannya ya paling seperti itu, dan lebih ke arah yang melihat
itu baik atau tidak. Kalau misalkan baik ya silakan lakukan, kalau tidak baik, kalau bisa jangan. Itu aja sih. Terima kasih banyak Pak Chandra atas penjelasan dan wawasan yang telah diberikan. Kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Chandra atas waktu, penjelasan, dan wawasan yang telah diberikan. Jawaban-jawabannya Bapak Chandra sampaikan memberikan kami pemahaman lebih mendalam mengenai ajaran agama Bapak, yaitu Buddha. Kami berharap ilmu dan nasihat yang kami terima hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan, pendidikan, maupun pembentukan karakter. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan bagi Bapak Chandra. Selamat sore, Pak. Amin.